Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama Mirna Mayani dengan NIM 048, kemudian Salma Ruhayati Dewi dengan NIM 067, kemudian AB Satitah Endah Yuska dengan NIM 072, dan Aditya Nur Eka Prasetya dengan NIM 056. Sebelum kita masuk ke fakta empiris yang terjadi pada pasar persaingan sempurna, kita perlu mengetahui apa sih pasar persaingan sempurna itu. Nah, menurut Georgi Manku, pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market adalah suatu pasar di mana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Nah, oleh karena itu, kali ini kami akan membahas fakta empiris yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Nah, baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan kenaikan harga barang, terutama sembako, dan salah satunya adalah cabai yang mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai ini diduga karena tibanya hari raya besar seperti Natal dan Tahun Baru, di mana pada hari raya besar seperti ini, masyarakat tentunya akan meningkatkan konsumsinya. Hal ini tentu menyebabkan jumlah cabai yang diminta tinggi, sehingga harga cabai akan menjadi semakin naik. Selain itu, belakangan ini curah hujan menjadi sangat tinggi, sehingga resiko gagal panen cabai sangat tinggi. Hal ini juga dapat menaikkan harga cabai karena kelangkaan cabai yang diakibatkan dari gagal panen. Nah, tingginya harga cabai membuat sejumlah penjual lain ikut menaikkan produknya, seperti warung makan, penjual somai, gorengan, dan lain-lain. Hal ini dapat mengurangi keuntungan masyarakat yang berprofesi sebagai penjual. Tak hanya itu, para ibu rumah tangga juga menjadi sasaran utama dalam kenaikan harga bahan pokok, terutama cabai. Mereka harus menambah uang belanja mereka akibat kenaikan harga cabai yang mencapai 100.000 per kilogram bahkan lebih. Nah, saat harga cabai naik akan menjadi kesempatan bagi penjual baru untuk menawarkan produk cabai dengan kuantitas maupun jenis yang sama. Tetapi hal ini tentu berlangsung tidak lama, sebab dalam pasar persaingan sempurna terdapat yang namanya zero profit jangka panjang, yakni dalam waktu jangka panjang sebuah perusahaan akan mengalami zero profit, di mana perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Jika kita lihat dari sisi penjual cabai, saat harga tinggi tentunya banyak penjual baru yang akan masuk dengan menawarkan cabai dengan kualitas dan jenis yang sama. Lama-kelamaan akan banyak penjual yang keluar dan masuk yang mengakibatkan mereka akan mengalami zero profit atau laba nol, di mana biaya rata-rata yang mereka keluarkan akan sama dengan biaya marginalnya. Nah, karena dalam pasar persaingan sempurna bersifat price taker, yakni penjual maupun pembeli tidak dapat menentukan harga, sehingga untuk solusi harga cabai kita harus menunggu hingga permintaan cabai menjadi turun, karena usai hari raya maupun cuaca yang baik yang menyebabkan panen sukses hingga produk cabai yang ditawarkan meningkat dan akan menyebabkan harga perlahan menjadi turun. Baiklah, fakta empiris selanjutnya yaitu kenaikan harga minyak goreng pada pasar persaingan sempurna. Pada akhir-akhir ini, masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan harga pada minyak goreng karena merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Kenaikannya pun tidak hanya terjadi pada minyak goreng kemasan, namun terjadi juga pada minyak goreng curah yang biasanya dijual dalam bentuk plastik bening di pasaran. Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET pada minyak goreng sederhana, yaitu sebesar Rp11.000 per liternya. Namun, pada kenyataannya, minyak goreng dijual dengan harga Rp18.000 per liter. Adapun beberapa penyebab yang menyebabkan kenaikan harga pada minyak goreng ini.
Setidaknya terdapat 5 faktor yang menyebabkan harga minyak goreng menjadi tinggi. Faktor yang pertama yaitu harga internasional yang naik cukup tajam. Faktor yang kedua yaitu turunnya panen sawit pada semester kedua. Yang ketiga, meningkatnya permintaan CPO dan turunnya pasokan minyak sawit dari dunia. Yang keempat, rendahnya stok minyak nabati lainnya. Dan yang terakhir yaitu faktor lainnya. Faktor yang pertama yaitu kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh meningkatnya harga internasional yang cukup tajam. Kendati demikian, pasokan minyak goreng di masyarakat masih aman. Akan tetapi, meskipun Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun pada kondisi di lapangan, sebagian besar produsen tidak terintegrasi dengan produsen minyak sawit. Penyebab yang kedua yaitu turunnya panen sawit pada semester kedua. Hal tersebut mengakibatkan penawaran pada CPO atau minyak sawit semakin terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi industri minyak goreng. Penyebab yang ketiga yaitu meningkatnya permintaan CPO serta turunnya pasokan minyak sawit dunia. Adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel ini seiring dengan adanya kebijakan B30. Hal ini juga disebabkan oleh turunnya pasokan CPO atau minyak sawit dunia seiring dengan menurunnya pasokan sawit dari negara Malaysia. Penyebab yang keempat yaitu rendahnya stok minyak nabati lainnya. Adanya krisis energi di negara Uni Eropa, Cina, serta India menyebabkan negara-negara tersebut melakukan peralihan dari minyak goreng ke minyak nabati lainnya. Penyebab yang kelima atau yang terakhir yaitu faktor lainnya. Terjadinya gangguan selama pandemi COVID-19 pada bidang logistik. Hal itu dilakukan dengan meminta asosiasi dan produsen minyak goreng sawit untuk tetap memproduksi minyak goreng curah serta minyak goreng kemasan sederhana minimal hingga menjelang hari besar Natal dan Tahun Baru 2022. Nah, solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang pertama yakni dengan mengganti cara memasak makanan yang bisa dilakukan seperti direbus, dipanggang, digulai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pemerintah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Pendapatan pemerintah dari sektor kelapa sawit bisa didistribusikan secara tepat dan digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, yang ketiga, dapat menggunakan bahan pengganti seperti mentega yang dapat ditemui di pasaran. Harga telur ayam melonjak selama libur Natal dan Tahun Baru. Di Indonesia Timur, harga pokok produksi kemarin sempat naik 3.000 per kilogramnya di level peternak dari semula 27.000 hingga 28.000. Nah, disebut-sebut kenaikan harga jagunglah yang menjadi penyebab kenaikan harga telur ayam saat ini. Dari hal tersebut, menyebabkan harga pokok produksi ikut meningkat juga. Diketahui harga jagung untuk pakan ternak per kilogramnya bisa mencapai 2.000 hingga 3.000. Saat ini, harga pakan pun menembus 7.000 akibat mahalnya jagung. Nah, persoalan jagung ini sebenarnya sudah dikeluhkan sejak lama oleh peternak selama pandemi ini. Harga jagung terus mengalami peningkatan sekitar Rp100 per bulan. Selain masalah harga jagung, peningkatan harga dasar produksi terjadi lantaran naiknya margin pengangkutan. Perhitungan margin pengangkutan sekarang sudah di posisi Rp6.000 dari aturannya Rp4.000. Harga telur menurut situs Info Pangan Jakarta per 26 Desember menembus Rp30.500. Harga ini naik sebesar Rp471 per kilogram. Kenaikan harga telur sempat terjadi secara nasional, namun menjelang tahun baru, harga telur beranjak kembali normal. Kenaikan harga juga dipengaruhi oleh melonjaknya permintaan pasar. Menjelang Natal kemarin, ada peningkatan permintaan telur sebanyak 15%.
Peternak telah meminta pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menstabilkan harga jagung, di antaranya dengan operasi pasar. Peternak juga mendesak pemerintah menjaga fluktuasi harga jagung di posisi 5.000 sampai 4.500 per kilogramnya. Untuk sikap masyarakat itu sendiri, ketika harga kebutuhan pokok itu naik cukup tinggi, sebagian besar warga pasti mengeluh karena akan menambah beban anggaran rumah tangga sehari-hari. Kondisi itu juga akan menyedot anggaran untuk kebutuhan lain. Nah, untuk menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok itu, warga terpaksa melakukan langkah terobosan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Langkah itu diantaranya memperketat pengeluaran untuk kebutuhan lain dan mengurangi porsi belanja. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai kenaikan harga beras. Di sini terdapat berita yang berjudul BPS sebut harga beras mulai naik. Dilansir dari bisnis.com Jakarta, Badan Pusat Statistika melaporkan harga beras di tingkat penggilingan sebesar 9.248 per kilogram pada bulan November 2021 atau naik sekitar 0,81% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan bahwa kenaikan harga secara bulanan itu masih berada di bawah harga tahun lalu yang berada di angka 9.518 secara tahunan. Posisi harga beras di tingkat penggilingan mengalami penurunan mencapai 2,84%. Harga beras di penggilingan pada November 2021 tercatat sebesar 9.248 per kilogram. Jika dibandingkan dengan Oktober lalu, harga beras di penggilingan naik 0,81% secara tahunan, turun sebesar 2,84%, kata beliau saat memberi keterangan pers secara daring pada hari Rabu. Selama bulan November 2021, rata-rata harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani sebesar 4.650 per kilogram atau naik 0,91% di tingkat penggilingan 4.753 per kilogram atau naik 0,59% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Sementara rata-rata harga gabah kering giling atau GKG di tingkat petani yaitu senilai 5.060 per kilogram atau naik 0,89% dan di tingkat penggilingan 5.172 per kilogram atau naik 0,94%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani yaitu sebesar 4.406 per kilogram atau naik 2,23% dan di tingkat penggilingan 4.490 per kilogram atau naik 1,51%. Harga gabah dan beras di tingkat petani, di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran ini semuanya mengalami kenaikan di bulan November kalau dibandingkan pada bulan Oktober tahun 2021, tuturnya. Adapun rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar 9.539 per kilogram, naik sebesar 0,95% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebaliknya, beras kualitas medium di penggilingan sebesar 9.072 per kilogram atau naik sebesar 0,68%. Dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar 8.711 per kilogram atau naik sebesar 0,93%. Berita ini telah tayang di bisnis.com dengan judul BPS sebut harga beras mulai naik. Untuk lebih selengkapnya bisa dicek di link berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penyebab naiknya harga beras. Dari berita tersebut dapat dijelaskan bahwa kenaikan harga beras juga disebabkan naiknya harga gabah di tingkat petani dan penggilinnya. Produk beras merupakan kebutuhan pokok, jumlah penjual dan pembelinya pun sangat banyak. Dari kedua belah pihak tidak punya kuasa dan menentukan harga beras, mereka menjadi pengikut harga atau yang disebut dengan price taker. Hal tersebut tentunya dikarenakan beras merupakan produk homogen, di mana setiap penjual dan pembeli sama-sama memiliki informasi yang lengkap tentang beras tersebut, sehingga tentunya sesuai dengan konsep dari pasar persaingan sempurna. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga beras tersebut yaitu pengaruh dari permintaan dan penawaran itu sendiri, terutama pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana permintaan terhadap kebutuhan pokok seperti beras mengalami peningkatan, sedangkan penawaran ataupun persediaan beras tidak terlalu banyak, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Penyebab dari ketersediaannya yang kurang itu bisa dikarenakan karena terjadinya gagal panen ataupun karena memang hasil panennya tidak terlalu banyak daripada tahun sebelumnya, sehingga mengalami keterkurangan persediaan. Berikutnya yaitu dampak dari naiknya harga beras. Dengan naiknya harga beras tersebut tentunya akan menimbulkan beberapa dampak.
Dengan peningkatan harga beras tersebut, tentunya juga akan meningkatkan harga-harga bahan yang lain dan menimbulkan inflasi, mengingat beras merupakan salah satu bahan pokok konsumsi masyarakat. Masyarakat tentu akan semakin menghadapi beban yang berat dalam perekonomiannya ketika terjadi inflasi. Namun dengan adanya kenaikan harga beras tidak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Mereka akan lebih inisiatif untuk beralih ke merek beras yang harganya lebih terjangkau. Namun dampak dari naiknya harga beras tidak selalu buruk, terutama pada petani. Sebab kenaikan harga beras ini berdampak baik bagi kesejahteraan petani, sebab nilai tukar petani terpantau mengalami peningkatan. Untuk selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi naiknya harga beras. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi kenaikan dari harga beras yaitu dengan melakukan peninjauan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau KPSH. Strategi yang dapat dilakukan Bulog dalam gerakan KPSH yaitu dengan memerintahkan Divre dan Subdivre Bulog di berbagai daerah untuk melaksanakan KPSH secara masif, memetakan preferensi konsumen terhadap beras di berbagai daerah, koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, memperluas jaringan dan titik operasi pasar, serta menggandeng Satgas Pangan Polri untuk melakukan pengawasan dan meminimalisir penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud di sini yaitu seperti dengan melakukan penimbunan stok beras oleh oknum dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Langkah lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengukur beras sesuai dengan kekurangan ketersediaan yang diperlukan sehingga harga dapat tetap mengalami stabilan.